Ini ada berita menarik ya. Ini tahun ini ya, bulan-bulan Oktober apa November itu ya. Bahwasanya ada satu lembaga riset independen, The Royal Islamic Strategic Studies Student apa Studies itu, Study Center atau RISSC baru-baru ini merilis 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia tahun 2024. Ulama asal Yaman, Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz menempati posisi wahid. Jadi kita di Indonesia ini ada kawan-kawan kita mengatakan ini orang berdusta atas nasabnya, ini termasuk orang yang menipu, ngaku-ngaku cucu Nabi, pendusta. Bahkan di Indonesia orang-orang yang satu marga dengan ini dianggap mau menjajah mungkin, mau merusak sejarah. Tapi oleh dunia ini dianggap tokoh yang paling berpengaruh nomor satu. Jadi timpang betul ya. Ya, tapi ya namanya zaman sekarang apa aja ada ya. Saya cuma baca berita saja. Ini tentang Habib Umar Al-Hafidh ya. Yang memang sudah setiap bulan Muharram itu mesti datang ke Indonesia rutin ya. Nggak tahu, mungkin kalau ke Wonogiri ditolak ini atau ke Garut ditolak mungkin. Ya nggak tahu juga ya. Keren juga kalau berani nolak mereka itu. Kalau misalnya Habib Umar yang ke sana ya. Nah, jadi ini Habib Umar Ba'alawi jelas ya. Sementara di Indonesia Ba'alawi itu oleh sebagian orang ya oleh minoritas orang gitu. Karena ya sebagian kecil lah. Minoritas kiai gitulah ya. Sebagian kecil dari kiai di Indonesia itu yang mengatakan ini adalah orang yang nasabnya tidak sambung ke Rasul. Dan mungkin ada dari marga orang ini atau dari klan Ba'alawi ini yang mencantolkan nasabnya. Jadi membuat buku bohong gitu ya. Pengen menjadi cucu Nabi terus ngarang-ngarang nasab gitu. Ya itu urusan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya. Sekarang saya bacakan lagi cerita tentang Habib di Indonesia. Ini ada tulisan bagus ya, bicara tentang lembaga pendidikan Al-Khairat yang sudah sangat sepuh ya. Ini Madrasah Al-Khairat pertama itu ada di Pulau Palu ya. Tahun 1930. Yang didirikan oleh Habib Ba'alawi ya. Ya itu informasi yang paling penting sebetulnya. Biar kita tahu bahwa Habib Ba'alawi itu bukan hanya Habib Bahar. Tapi ada juga yang seperti ini pencapaiannya ya. Jadi pendirinya adalah guru besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sekarang kita lihat pendidikannya ini seperti apa. Dari tahun 1930 sampai tahun 1956, berarti baru usia 26 tahun, sudah mencapai jumlah madrasah atau sekolah 25 cabang. Berarti setiap tahun satu cabang di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan pelosok-pelosok pedalaman. Dimana dulu mungkin NU juga belum masuk ke situ ya, wallahu alam ya. 7 tahun kemudian ya, 7 tahun kemudian berarti dari tahun 56 sampai 63 jumlah madrasah sekolah bertambah sebanyak 125. Luar biasa ya. Dalam 26 tahun menjadi 25, kemudian dalam 7 tahun bertambah 100 ya, sehingga mencapai 150 ya. Artinya bertambahnya 125 ya. Dalam 7 tahun bertambah 125, totalnya menjadi 150. 7 tahun nambah 125 cabang. Bayangkan itu kalau waralaba ya. Tapi ini pendidikan ya. Kemudian hingga akhir hayatnya pendiri Al-Khairat, guru besar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, tahun 1969, jumlah madrasahnya sudah berjumlah 420 cabang. Jadi dari tahun 1930 sampai 1969, berarti sekitar 39 tahun ya. Itu sudah menjadi 420 cabang. Kemudian pada tahun berikutnya 1970 jumlah madrasah sekolah bertambah menjadi 450. Dalam setahun bertambah 30 cabang ya. Dan selanjutnya tepatnya pada tahun 1980 jumlah madrasah atau sekolah sudah mencapai 556. Gila ya. Dalam satu tahun dalam 10 tahun bertambahnya dari 450 menjadi 556, 106 cabang ya dari berbagai daerah. Kemudian pada tahun 1986
jumlahnya sudah mencapai 732 ya. Luar biasa. Jadi dari 80 baru 556, 86 langsung 732. Bertambah hampir 200 ya, 180-an. Di kawasan timur Indonesia ya. Jadi KTI, kawasan timur Indonesia. Pendidikan Al-Khairot berkembang terus sampai 91, telah memiliki 1220 unit madrasah atau sekolah dari berbagai jenis atau jenjang. Jadi dari yang dibuat pada tahun 1930 yang masih satu pada waktu itu ke 1991 berarti sekitar 61 tahun sudah menjadi 1221 sekolah atau madrasah. Kemudian tahun 97 ya, pendidikan Islam Al-Khairot memiliki 1268 sekolah terbesar di kawasan madrasah atau sekolah tersebar di kawasan timur Indonesia, dan sampai dengan akhir tahun 2007 Al-Khairot telah memiliki 1561 madrasah atau sekolah dan 36 pondok pesantren. Al-Khairot terus berkembang baik di pusat maupun di daerah-daerah. Lembaga pendidikan Al-Khairot telah memiliki banyak siswa yang menyelesaikan S1, S2, S3 di Mesir, Arab, dan Yaman. Pakistan, Jerman Barat, Australia, Sudan, Malaysia, ditambah lagi siswa-siswa Al-Khairot yang sedang belajar, dan ada yang telah menyelesaikan studi di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian ini data-datanya ya. Pendidikan Al-Khairot Sulawesi Tengah, ini pusatnya ya, ada 1000 sekolah. Sulawesi Utara ada 153, Sulawesi Selatan ada 7, Sulawesi Barat 18, Sulawesi Tenggara 3 ya, Kalimantan Timur 55, Maluku Utara dan Maluku madrasah atau sekolah 162, Papua sampai di Papua ya, dan Papua Barat ada 12, Kalimantan Selatan ada 1. Nah, ini pondok pesantrennya. Sulawesi Tengah ada 16 pondok pesantren, Sulawesi Utara kosong ya, Sulawesi Tenggara pondok pesantren ada 1, Sulawesi Selatan ada 1, Kalimantan Selatan 1, Kalimantan Timur 4, Maluku Utara dan Maluku ada 4. Jumlahnya 36 pondok pesantren. Tadi di atas jumlahnya 1550 sekolah madrasah. Bidang pendidikannya ada Universitas Al-Khairot ya, sudah universitas, memiliki 7 fakultas. Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas Sastra, dan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran. Ketujuh fakultas ini memiliki 14 program studi pada jenjang S1 yang dijadikan sebagai kekuatan dalam mengembangkan misinya. Nah, itu misi-misinya ya. Kemudian bidang dakwah dan sebagainya. Dan sampai sekarang ini masih aktif ya, masih eksis ya. Jadi pengurusnya ini, pendirinya dari 1930 sampai 1969, guru besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu yang sudah lebih dari 500 sekolah ya. Berapa tadi itu? 96 itu sudah mencapai 440 cabang ya, 420 cabang. Dari awalnya hanya 1 sekolah. Sekarang kita bayangkan ya, ada berapa ribu kira-kira, bahkan ada berapa puluh ribu anak-anak sekolah yang menimba ilmu dari jasanya Habib ini. Padahal dia pendatang dari Hadramaut, bukan pribumi. Benar-benar baru datang itu. Ini juga harus diingat-ingat lah kalau bicara Ba'alawi. Jangan Habib Bahar aja. Terus ada yang kuburan dirubah, itu aja yang dibicarakan. Sementara yang seperti ini, ya cari lawannya. Ada nggak yang seperti ini yang lain, kan begitu? Ya, mungkin banyak, tetapi jangan lalu dianggap tidak ada. Begitu.